Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya Pendeta Jenny Victoria Terehala bersama rekan saya Diaken Yuli Balaia hendak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas karunia-Mu pada pagi hari ini. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman dengan tema keinginan mata yang menghancurkan. Dan pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Samuel 11 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. 2 Samuel 11 sampai ayat ketiga. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Elia, istri Uria orang Het itu. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan tadi kita akan merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Apa yang dilakukan Daud saat bangun dari tidurnya? Di manakah Daud berjalan? Yang dilakukan Daud saat bangun dari tidurnya adalah berjalan-jalan di atas sotoh istana. Apa yang dilihat oleh Daud dan kapan peristiwa itu terjadi? Daud melihat seorang perempuan yang sedang mandi pada waktu petang. Sebenarnya, Daud adalah pribadi yang suka memakai waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu petang, Daud biasanya berseru dan berdoa kepada Tuhan. Mazmur 58 ayat 18 menyatakannya, di waktu petang, pagi dan tengah hari akan cemas dan menangis, dan ia mendengar suara. Artinya, pada waktu petang, pagi dan tengah hari, biasanya Daud berdoa. Tetapi saat itu selain Daud tidak ikut berperang, Daud malah bersantai dan tidak berdoa. Daud lengah dan merasa nyaman. Dia tidak bergantung pada Tuhan dalam doanya. Ya, itulah sebabnya saat itu manusia rohani Daud lemah. Dan saat ia digodai, ia tidak kuat dan akhirnya jatuh dalam dosa. Apa yang dilakukan Daud setelah melihat perempuan itu? Siapakah perempuan itu? Setelah melihat perempuan itu, Daud menyuruh orang bertanya tentang identitasnya. Nama perempuan itu adalah Batseba binti Elia, istri Uria orang Het. Teringat akan Imamat 20 ayat 10 berkata, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Ya, jadi Daud sesungguhnya mengetahui firman Tuhan, tetapi ia mengabaikannya karena ia sudah dikuasai oleh keinginan daging, yaitu hawa nafsu. Mata adalah salah satu pintu masuk informasi dan kepercayaan. Jadi jika kita tidak waspada dengan apa yang kita lihat, maka kita akan memperoleh informasi dan mempercayai bahwa apa yang dilihat baik menurut pemandangan kita. Bila mata kita tidak dijaga, mata bisa mendatangkan keinginan yang menjadi pintu masuk bagi dosa. Kisah perzinahan Daud dengan Batseba
diawali dengan keinginan mata, yaitu ketika Daud melihat Batseba mandi. Pada saat itu, Daud seharusnya segera mengalihkan perhatiannya, tetapi ia justru membiarkan matanya terus melihat pemandangan yang membuatnya dikuasai oleh hawa nafsu. Kita harus memperhatikan bahwa tidak semua yang diinginkan mata mendatangkan manfaat bagi kita, bahkan bisa menjebak kita untuk tidak lagi hidup sesuai kehendak Allah. Jika demikian, kita harus mengawasi mata dengan sungguh-sungguh dan mesti menundukkannya dalam hukum roh. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Matius 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Setelah kita merenungkan firman Tuhan hari ini, apa komitmen kita? Yang pertama, kita harus menjaga mata kita dari hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang mendatangkan dosa, dan menggunakan mata kita untuk tujuan yang benar. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga dan berdoa sehingga rohani kita kuat dan mampu melawan godaan dosa, serta mengalihkan penglihatan ketika keinginan mata yang berdosa muncul. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami untuk memakai mata kami dengan benar dan kuatkan kami supaya kami mampu menolak godaan dan memilih untuk selalu menaati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dan Ia kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam menjalani aktivitas hari ini.